Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan kiranya hikmat selalu besertamu, berdasarkan bacaan Amsal 4 ayat 5-6. Dunia memberi nilai tinggi pada kesuksesan. Ukurannya tentu saja kekayaan, jabatan, kehormatan, kepuasan, dan kenyamanan. Banyak orang berjuang mengejarnya. Sayangnya, demi kesuksesan, orang dapat melonggarkan moralitas, melegalkan segala cara. Mereka rela berlaku jahat, serong, dan munafik. Mereka menanggalkan firman Tuhan, sehingga hidup dalam kegelapan, tetapi tidak tahu sumber kesesatan mereka. Mereka tidak sadar akan kejahatannya. Orang percaya berpegang pada hikmat dan berjalan menurut pimpinan firman Tuhan. Firman-Nya menjadi pelita, sumber sukacita dari penghiburan yang menerangi jalan mereka. Mereka meneladani Sang Terang, setia menjadi terang bagi setiap orang yang dijumpai. Dengan begitu, mereka menyingkirkan kegelapan. Terang bertambah, anugerah pun semakin bertumbuh. Semakin kuat mereka menjaga kekudusan, sukacita, dan kehormatan rohani. Semakin deras hidup mereka mengalirkan kemurnian hati, kasih, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Nyonya Aryono. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah.
Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan kebimbangan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Amsal 4 ayat 5 sampai 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, selamat sore. Senang sekali sore hari ini kita boleh berjumpa dalam pembacaan dan pemberitaan firman dalam ibadah rumah tangga. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6. Kitab Amsal adalah kitab-kitab yang berisi tentang hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti arif, bijaksana, wisdom, Sophia. Tetapi menurut Paulus, hikmat itu ada dua macam. Yang pertama, hikmat dunia. Misalnya, orang bisa tahu golongan darah dan lain sebagainya melalui tes DNA. Beberapa tahun yang lalu ada kisah dua orang ibu yang berebut seorang anak. Sebenarnya dua ibu itu bersama-sama melahirkan di sebuah klinik. Saya sebut saja Ibu A. Dia melahirkan seorang bayi perempuan, tapi sayang, di keningnya ada cacat. Dan dia malu untuk mengambil anaknya. Maka ia menukar anaknya itu dengan anak orang lain. Kisah itu begitu tragis. Banyak cara, termasuk tes DNA, yang pada waktu itu harus menunggu lama akan hasilnya. Setelah dapat hasil, ibu itu pun diberitahu bahwa itu bukan anak dia yang dia ambil. Anak dia itu ada di satu tempat. Dia kekeh tidak mau mengambil anaknya sendiri. Bahkan dia mengambil anak orang lain. Sampai-sampai Bapak Camat, Bapak Lurah
Bapak polisi untuk membantu agar ibu itu mau mengambil anaknya kembali. Tapi dia tidak mau. Pada akhirnya ibu itu mau mengambil anak kembali. Karena apa? Karena anak itu sudah 1 tahun. Ya, sampai ulang tahunnya itu tidak berada bersama orang tua. Karena orang tuanya tidak mau mengakui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di situ kita bisa melihat ada tes DNA. Melalui tes DNA itu kita dapat hikmat dunia dari pelajaran-pelajaran yang kita akan peroleh. Kemudian ada juga dikatakan Paulus hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Contohnya kita bisa ambil Raja Salomo. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Ketika Raja Salomo berdoa dan Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kamu minta? Dia berkata kepada Tuhan, saya minta hikmat. Dan Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta kekayaan, kehormatan atau apapun, maka Tuhan Allah memberikan dia hikmat. Dan itu terbukti ketika dia mengadili 2 orang ibu juga yang berebut seorang anak. Disitulah hikmat Allah ditunjukkan melalui Raja Salomo. Raja Salomo memutuskan untuk mengambil pedang dan membunuh anak itu supaya tidak ada lagi pertengkaran. Tetapi melalui pengadilan dan putusan sang Raja Salomo, salah seorang dari ibu anak itu berkata, biarkanlah anak itu untuk ibu itu. Saya tidak apa-apa. Kemudian diketahuilah bahwa ibu yang berkata itulah ibu yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Demikian juga di Tiongkok. Beberapa tahun yang lalu ada seorang hakim yang bernama Judge Bo. Dia juga harus mengadili 2 orang perempuan. Seorang perempuan dengan 2 orang suami. Perempuan itu berkata kepada Judge Bo, Tuan Hakim, saya pernah menikah dengan seorang tentara. Tapi kemudian suami saya pergi untuk berperang. Lama sekali dia tidak kembali. Kemudian saya menikah lagi dengan seorang tentara juga. Tapi ia pun tidak pernah kembali. Pada suatu kali, kedua-duanya datang kembali kepada saya. Tuan Hakim, saya harus pilih yang mana? Hakim Judge Bo sangat luar biasa. Dia berkata kepada pengawal-pengawalnya, pengawal, ambilkan saya senapan. Saya akan tembak ibu ini. Supaya tidak berebut lagi laki-laki ini. Salah seorang laki-laki berkata, Tuan Hakim, biarkan dia hidup. Saya mengalah. Lalu Tuan Hakim berkata kepada ibu itu, Ibu, sesungguhnya inilah laki-laki suamimu yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hikmat. Kenapa kita begitu perlu punya hikmat? Kenapa hikmat itu jangan meninggalkan kita? Kita bisa baca ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
Itu berarti hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Raja Salomo. Betapapun hebat dan luar biasanya dia sebagai seorang raja, tapi dia minta hikmat. Hikmat dari Allah. Karena dia menyadari dalam perjalanan hidupnya, ketika ia harus melanjutkan tugas panggilan kepemimpinannya sebagai seorang raja bagi bangsa Israel, pasti dia tidak akan mampu tanpa hikmat dari Allah. Dan benar apa yang dilakukan oleh Raja Salomo luar biasa. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya? Saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pemuda, bahkan semua orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Perlukah kita hikmat itu? Jawabannya pasti akan berkata perlu. Karena tanpa hikmat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya tidak akan mampu melakukan banyak hal. Ada banyak perkara yang kita tidak bisa buat di dalam hidup ini tanpa ada bantuan dari Allah melalui hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya sekarang ini menjadi umat yang begitu luar biasa, karena ada hikmat yang Tuhan berikan buat Anda semua. 6 bulan kita sudah memasuki masa pandemi COVID-19. Berat buat kita. Tapi kita sudah melaluinya 6 bulan, bukan? Begitu banyak kesukaran, kesulitan, tantangan, pergumulan. Bayangkan, ada orang yang tidak dapat gaji, ada yang separuh, ada yang bertukar profesi, dan lain sebagainya. Ternyata kita sudah melewatinya 6 bulan. Cukup kan? Pernahkah kita kekurangan? Tidak, bukan? Itulah karena kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang mustahil di dalam hidup ini, tapi Tuhan sudah membuatnya kita menjadi berkat. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah sore hari ini, mari kita semua minta kepada Allah supaya kita dipenuhi oleh hikmat yang dari Allah, sehingga kita dapat melanjutkan tugas dan panggilan kita kepadanya dengan baik. Oleh sebab itu saya akan menutup. Mintalah kepadanya, maka engkau akan diberi. Matius 7 ayat 7. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami mau berdoa untuk banyak hal. 6 bulan kami sudah mengalami pandemi COVID-19. Ada banyak suka, ada banyak duka. Syukur kepada Allah, kami sudah melewatinya Tuhan. Dan sekarang kami mau berdoa untuk tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Kami sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan, lengkapi hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Lawati mereka dengan kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu. Hari ini begitu banyak orang yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia, karena ulang tahun perkawinan, oleh karena menerima berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak. Mereka mensyukurinya, bergembira karena itu. Biarlah sukacita mereka boleh menjadi sempurna karena Engkau.
Ya Allah, hari ini bagi mereka yang berada dalam kebimbangan dan keraguan-raguan, oleh karena kepahitan hidup yang menimpa mereka, Engkau tolong mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih, kemurahan, dan berkat Allah. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk majelis sinode, Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk BP Mupel Jabar 1, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di kota Bandung, secara khusus jemaat GPIB Bethel di kota Bandung ini. Tuhan berkati Bapak Frans Silitonga sebagai KMJ di tempat ini. Ibu Pendeta Christine Panggabean Sipasulta sebagai pendeta jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk para penatua diaken yang hadir bersama-sama dengan kami yang tidak hadir. Kami berdoa untuk komisi-komisi, untuk tim-tim kerja, semua yang hadir. Bahkan jemaat-Mu. Berkati kami sekalian dengan limpahnya Tuhan. Hari esok buat kami sangat rahasia. Tapi kami percaya ada tuntunan dan penyertaan Tuhan buat kami. Sehingga kami akan mampu melewati hari-hari kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa, untuk negara yang kami cintai. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka mampu melaksanakan tugas panggilan ini dengan baik. Kami mau berdoa untuk lingkungan di mana kami boleh tinggal. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Marilah Tuhan, tuntun kami, sertai kami, lindungi kami, agar kami mampu memasuki hari esok bersama-Mu. Inilah syukur, doa, dan permohonan kami yang kami mau naikkan kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan masa depan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir atau kikir. Dengan memberi persembahan, kita mau menyatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan kita. Persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, maupun juga saat miskin. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya bagi Allah.
Saudara-saudaraku terkasih, setiap orang memperoleh hikmat dari pengalaman hidup sehari-hari. Selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, pengalaman hidup seburuk apapun pasti diubahkan Tuhan menjadi pelajaran berharga yang menguntungkan. Marilah bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.